Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Teriring doa, mudah-mudahan seluruh pembina, pengurus, dan seluruh jamaah beserta keluarga selalu senantiasa Allah SWT berikan hidayah. Tidak hanya itu, Allah berikan inayah, iradah, kudrah, dan terlebih ma'unahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ngajinya kita bulan ini hampir sama seperti 2 bulan yang sebelumnya karena bulannya bulan haram, sehingga amal soleh kita dengan duduk bermajelis ini akan Allah lipat gandakan. Cilakanya kalau kita bermaksiat maka dosanya juga dilipat gandakan. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perbuatan aniaya terhadap diri sendiri. Hari ini kita sampai kepada salat sunnah yang bagian yang keempat, yakni salat sunnah mutlak, salat sunnah hajjah, dan salat taubat. Nah ini nanti apa korelasinya 3 ini? Nah 3 ini nanti saya akan bagi menjadi satu persatu. Kan kita tahu kita sudah bahas rawatib, qobliyah ba'diyah, kita sudah bahas duha, syukur wudhu, tahiyat masjid. Kalau nggak salah saya sudah bahas baina adzanain. Kita sudah bahas tentang iddain sampai terakhir itu khusuf dan kusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah sekarang kita masuk ke mutlak, hajat, taubat. Berikutnya nanti kita akan masuk ke tahajud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke qiyamul lail, witir, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salat sunnah mutlak yakni salat sunnah yang bisa dilakukan seorang muslim pada malam dan siang hari, bukan salat yang muqayyad, terikat dengan sesuatu. Kalau kita salat karena masjid namanya salat tahiyat masjid. Kalau kita salat karena wudhu, salat sunnah syukur wudhu. Karena waktu duha, salat duha. Kalau karena waktu dan seterusnya, itu karena salat-salat yang sifatnya muqayyad, terikat dengan sesuatu. Tapi salat mutlak ini tidak. Contoh, kita lagi kangen banget sama Allah tabaraka wa ta'ala, nggak ada waktunya. Kapan? Ya kapan aja kalau pas lagi kangen. Namanya kangen, tiba-tiba ambil wudhu, tiba-tiba gelar sajadah, tiba-tiba sholat aja. Maka niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Tapi jarang tuh sholat yang begitu tuh. Sholat kangen Allah,
Kalau kita ditanya, kira-kira pernah nggak? Kayaknya enggak deh. Sebagian besar kita nunggu azan baru sholat gitu kan ya. Nunggu masjid baru sholat. Kadang-kadang kalau di antara kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita di Saudi sama saudara-saudara kita di sini gitu ya. Kita kalau di Saudi itu bisa melihat ada orang yang kemudian di mobilnya selalu ada sajadah. Jadi kalau misalnya maghrib gitu, tinggal minggir aja, gelar sajadah, ambil wudhu, sholat. Di pinggir jalan bahkan. Kalau di sini kita nemuin itu enggak? Enggak, banyak pom bensin. Atau tepatnya nungguin sampai kita dapat musola. Tebaran musola juga sangat banyak di sini. Kalau di sana kan di mana-mana gurun gitu. Tapi kita melihat di sana kalau kita median itu antara pemisah jalan, tikungan, pertigaan atau perempatan itu biasanya ada satu pelataran kecil gitu pas dibelokkan itu bisa dipakai buat naik ke situ mobilnya, kemudian parkir langsung di sebelahnya, langsung ambil wudhu, pakai air minum, langsung sholat. Jadi lebih menyegerakan sholat. Kalau di kita, musola masih banyak. Bahkan kalau kita bisanya ngitung, nih nanti kalau kita sholat duhurnya, nanti sekalian tarik asar. Begitu lewat duhur, entarnya tarik asar. Duhurnya bawa ke asar atau asarnya tarik ke duhur. Enak banget kalau gitu mah. Gitu. Tanpa khawatir tentang, kalau masih hidup. Nah, di mereka, kalau masih hidup itu ada kekhawatiran. Kalau di kita, insya Allah berpanjang lah ya. Agak beda nih. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi penjelasannya adalah tanpa sebab, tanpa menunggu iqamat sholat, tanpa nunggu sholat rawatib. Misalnya gini, Jumatan, sholat Jumat, imamnya belum naik ke mimbar. Kita sudah ada di masjid dari jam 11 misalnya. Sementara kalau duhur sekarang ini per hari ini 11.59. Ya, di sini masih Jakarta kan ya? 11.59. Berarti dari jam 11 sampai 11.59 berarti ada waktu yang kita bisa gunakan. Sholat apa yang dipakai buat nunggu khotib naik mimbar itu? Sholat sunnah mutlak. Karena tahiyat masjidnya sudah waktu kita datang. Sholat sunnah syukur wudhunya sudah waktu kita sampai gitu. Dan seterusnya. Nah, artinya kalau kemudian beberapa rakaat tambahan ini yang disebut dengan sebagai sholat sunnah mutlak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, waktunya kapan? Sholat mutlak ini bahkan boleh dilakukan kapan saja, baik malam maupun siang. Tapi ada waktu terlarang seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ketika kalau kita urut dari mulai matahari meninggi, yaitu pada saat kapan? Kalau kita ke Masjidil Haram Mekah, itu jam yang kotak kecil-kecil itu kedip-kedip, syuruk, 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 syuruk. Berarti apa? Waktunya matahari bersinggungan dengan ufuk. Berarti bulatan mataharinya itu bersentuhan dengan ufuk. Jadi kalau misalnya ini matahari yang kuningnya ini, jadi kalau keluar dari ufuk begitu, sampai 10 menit garis kurva terakhir lingkaran matahari menyentuh ufuk, terus itu waktunya sekitar 10 menit. Makanya kalau kita kemudian di mana jamnya? Nah, biasanya ada syuruknya, ada kodenya nggak? Ada alarmnya nggak? Titit, titit, titit. Nah, itu yang situ ya. Di TV yang situ, sini nggak ada. Di alarm biasanya bunyi. Nah, berarti kalau nanti Bapak Ibu kepengen sholat isyraq yang ketika selesai berzikirnya, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan bahwa ketika seseorang selesai sholat subuh kemudian berzikir sampai matahari
sepenggalahan naik, maksudnya itu selesai syuruknya tadi, lepas, maka saat itu kita boleh melakukan sholat isyraq. Sholat isyraq ini dalam kaidahnya Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dikatakan sebagai awalud duha. Duha yang paling awal. Nah, biasanya nih, mohon maaf, banyak orang yang menganggap kaidahnya adalah waktunya. Pokoknya begitu titit sudah harus langsung sholat. Padahal nggak begitu. Kaidahnya adalah selesaikan zikirnya terlebih dahulu. Barang siapa menutup zikirnya dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna. Tammatan, tammatan, tammatan. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Pada saat kapan? Pada saat selesai zikir. Zikir yang mana? Kalau pas lagi nggak ada pengajian, zikir kita yang zikir pagi itu, yang baca 3 qul, baca ayat kursi, kemudian baca Sayyidul Istighfar, kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah, dan seterusnya. Sampai kemudian kita baca sholawat, ya, baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, 100 kali. Selesai 100 kali, sholawat 100 kali, selesai. Kalau nggak ada pengajian, kalau nggak ada taklim, kalau nggak ada majelis zikir, maka langsung berdiri begitu selesai, tanda atau alarm syuruknya sudah selesai berbunyi. Maka kita boleh sholat. Kalau masih berzikir dalam rangka majelis taklim, zikir, maka tuntaskan dulu majelis taklimnya. Ini kadang-kadang ibu ngelihatnya, wah, udah syuruk, Ustadz masih ngomong aja. Langsung main berdiri aja, main sholat aja. Padahal itu sholat sunnah. Berzikir dalam majelis zikir hukumnya wajib. Gitu. Majelis taklim lebih wajib daripada sholat sunnah isyraq. Pahalanya gimana? Insya Allah sama, meskipun misalnya ustadznya ngomongnya kepanjangan, tanya jawabnya banyak, sehingga misalnya sampai harus kelar lewat dari waktu yang dialarmkan tadi, maka nggak mengapa. Gitu. Waktunya sholat mutlak kita lihat boleh dilakukan kapan? Tapi ketika matahari sudah mulai meninggi. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, zawal. Waktu zawal, kepala itu persis di atas. Jadi kalau ini ada benda letakkan di tanah, maka ketika diletakkan tanah, matahari tepat di atasnya, tidak ada bayangan, maka waktu zawal tidak boleh kita sholat. Tergelincir matahari bergeser, ada bayangan pada satu benda, baru masuk waktu sholat duhur. Jadi pada saat tepat matahari di atas satu benda, maka tidak boleh dikerjakan. Setahun itu ada 2 kali kesempatan, ya kalau saya nggak keliru, di bulan Juni dan di bulan Juli, di mana matahari itu tepat di atas Ka'bah, sehingga kita yang di Indonesia bisa melakukan kalibrasi terhadap itu. Biasanya jam berapa? Biasanya jam 4 sore. Jam 4 sore kapan? Pada saat waktu zawalnya matahari tepat di atas kepala. Tinggal nanti ngitung 4 jam dari Mekah. Kita jam berapa? Biasanya jam 4 lewat. Nah itu biasanya kita bisa kalibrasi. Apakah tepat posisi kita itu berada di posisinya Ka'bah? Kalau pakai kompas 295,5. Nah, kalau kita bisa kalibrasi, para ahli-ahli kalibrasi masjid itu kalau dilihat 295,5. Coba pengen tahu yang sini ini bener enggak? Nah, kalau hitungan saya pas kan? Luar biasa, ya, sudah dikalibrasi, makanya posisinya miring dibanding masjidnya, gitu ya. Jadi kalibrasinya memang agak miring. Ala kulli hal, kalau kita ke
Masjid Cut Mutia, Menteng. Wah, itu miringnya kebangetan itu. Sampai diagonal banget itu. Kadang-kadang begitu masuk gedungnya, wah bagus begitu masuk. Lah, menyon semua. Sampai akhirnya begitu pelurusan kalibrasinya itu banyak soft yang kebuang, kepepet-pepet gitu. Tapi itu sebagai sebuah resiko pendekatan kita yang menghadapkan wajah kita ke kiblat. Saat kalau nggak persis banget 295,5 nggak persis banget asal ketemu barat aja boleh? Boleh. Tapi sekarang kan sudah ada teknologi. Jadi kalau kita mengarahkan lebih tepat, lebih presisi, jauh lebih ahsan. Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, kondisi yang berikutnya adalah pada saat matahari tepat ketika dari setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Maksudnya kapan itu? Sesaat sebelum matahari menyentuh ufuk yang tadi. Kalau tadi meningginya duha, kemudian turunnya adalah ghurub. Jadi begitu turun itu ghurub. Begitu lenyap kurva mataharinya tertelan cakrawala, maka kemudian masuk waktu maghrib. Baru pendar cahaya kemilau senjanya itu memerah langit itu. Sampai kemudian menggelap. Begitu gelap matahari sampai sudah gelap total, berarti masuk waktu isya. Nah maka ketika matahari terbit hingga dia agak tinggi, ketika matahari tepat di tengah langit sampai dia tergelincir, ketika matahari mulai tenggelam sampai tenggelam sempurna, setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam, itu sebaiknya dihindari pada waktu ya sholat-sholat yang sifatnya bukan mutlak. Tapi kalau mutlak, kapan saja. Jadi sholat mutlak ini satu-satunya yang boleh dilakukan ketika ada di 5 waktu itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti ketemunya sholat tobat gitu, dosanya udah keburu kita kerasa itu. Wah ini kalau mati sampai belum tobat parah ini. Saya tak sholat tobat. Nah karena sholat tobat itu sifatnya sholat mutlak, bisa dilakukan kapan saja, maka 5 pelarangan yang soal matahari tadi boleh dilakukan. Gitu. Nggak perlu peduli mau kapan aja, yang namanya tobat, mumpung belum mati, tobat aja. Gitu. Maka sebagian ulama membolehkan itu untuk dilakukan. Baik. Kemudian waktunya sholat mutlak ini dilakukan 2 rakaat seperti dalam hadis sholat malam dan siang isnu mathna. Ini riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan bahkan disahihkan oleh Imam Albani. Baik. Nah, kata Rasulullah SAW ketika berbicara kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sholat ini adalah sebaik-baik perkara, lakukan dengan banyak ataupun dengan sedikit. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani yang dihasankan oleh Imam Albani. Dari Tauban, Rasulullah SAW menyatakan bahwa perbanyaklah sujud atau sholat. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud 1 kali kepada Allah kecuali Allah akan angkat untukmu 1 derajat. Karena makin kita meniadakan diri, kalau pinjam istilahnya Pak Ginajar Agustian, gitu ya, itu dikatakan bahwa zero mind process. Makin kita merendah kepada Allah, makin ditinggikan sama Allah. Kalau bahasa posternya atau bahasa sosmednya, engkau berbisik ke bumi yang mendengar yang di langit. Jadi makin kita menundukkan isi kepala yang udah difitrahin tiap Ramadan, gitu, kita rendahkan bahkan lebih rendah dari bokong yang isinya kotoran, maka pada saat itu Allah SWT memuliakan kita lebih tinggi. Dan bahkan ada seorang berkebangsaan India, dia menjadi warga negara Inggris, pindah kebangsaan, karena beliau menemukan penelitian, beliau seorang dokter, ternyata beliau menemukan tentang gut spot. Gut spot itu adalah 1 sel di otak kita yang ketika hanya teraliri darah pada saat kita sujud. Dan gut spot ini, kata Pak Chandranaran, Mr. Chandranaran, ini orang India, tapi berkebangsaan Inggris, tinggal di Wales.
Nah itu begitu dia menemukan bahwa ada satu sel otak yang hanya bisa dialiri darah pada saat dia bersujud. Maka ketika dia teliti itu, maka dia masuk Islam gara-gara penelitiannya tersebut. Jadi banyak sekali orang yang kemudian ketika bertambahnya ilmu pengetahuan menyadari betul bahwa kenapa Allah SWT meriwayatkan atau mensyariatkan ini dan itu dan seterusnya. Jadi salat sunnah mutlak ini dianjurkan berdasarkan hadis keutamaan salat sunnah secara umum. Dan sujud, pada saat kapan kita sujud? Ya ini pada saat sholat. Perbanyak sujud itu dalam pengertian memperbanyak sholat sunnah. Karena dengan memperbanyak sholat secara otomatis akan memperbanyak sujud. Ini penjelasan para ulama seperti itu. Baik, sampai bab sholat sunnah mutlak, kira-kira ada pertanyaan? Tafadhol. Dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, silakan. Atau dari silakan. Di luar 5 waktu yang terlarang itu, Ustaz. Baik, nanti di bagian yang ketiga akan saya jelaskan bab sholat tobat. Jadi saya belum bahas sholat tobatnya. Baik. Ini nyalip di tikungan namanya. Silakan Ibu. Ada? Baik, insya Allah jelas ya. Baik. Di grup nggak ada chat nih, nggak ada pertanyaan. Baik. Kita lanjut ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita masuk ke sholat sunnah hajat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak ada satupun hadis yang menyatakan tentang sholat sunnah hajat. Tetapi Rasulullah SAW hanya sekedar mengatakan apabila engkau punya hajat, kemudian engkau sholat 2 rakaat, maka setelah itu mintalah kepada Allah. Maka ulama kita mempermudahnya menjadi sholat sunnah hajat. Sama kayak penjelasan tentang sholat sunnah syukur wudhu. Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwa itu sholat sunnah syukur wudhu, tapi ulama kita yang mempermudah supaya bisa membedakan ini sholat apa, ini sholat apa, ini sholat apa. Gitu. Sama kayak sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Pernah Rasulullah SAW menyatakan qobliyah ba'diyah? Enggak pernah. Tapi ulama kita mempermudah istilahnya, yang dilakukan sebelum sholat, qobla sholat, namanya qobliyah. Sifatnya mendahulukan sholat sunnah. Yang dikerjakan ba'da sholat yang fardu, maka dikatakan ba'diyah. Mudah-mudahan bisa difahami. Karena kalau kita cari hadisnya kok nggak ada nih. Misalnya buka syamila.net, maktabah syamilah, itu isinya 30.000 kitab para ulama dunia gitu, dicari sholat sunnah hajat kok nggak ada gitu. Hadisnya kok nggak ada, memang nggak ada. Karena kalau kita lihat hadis yang pertama tentang sholat sunnah hajat, dikatakan bahwa dari Abdullah bin Abu Afwa radhiyallahu an, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari anak manusia, maka hendaknya ia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian hendaklah dia memuji Allah dan hendaknya bersalawat atas apa yang dia ucapkan, doanya ya. Ini disebut oleh para ulama sebagai dhaif jiddan. Karena apa? Karena ada Faid bin Abdurrahman. Hadis ini gharib, di dalam sanadnya ada Faid bin Abdurrahman yang dilemahkan dalam hadis, dan Faid ini adalah Abu Al-Warqa. Ini menurut pendapatnya hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Derajat hadisnya lemah sekali. Karena sumber sanadnya ada Faid bin Abdurrahman ini, dia adalah seorang perawi yang dituduh berdusta dalam meriwayatkan hadis. Nah, Abu Hatim Ar-Razi menyatakan bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan dari Ibnu Abu Awfa adalah hadis-hadis yang batil, kamu tidak akan mendapatkan asal riwayatnya. Jadi dikatakan la aslalahu, seakan-akan dia tidak menyerupai hadisnya Ibnu Abi Awfa. Kalaulah seorang bersumpah bahwa seluruh periwayatannya adalah dusta, maka ia tidak berdusta. Jadi begini Pak, kalau kita belajar mustalah hadis atau kita belajar takhrij hadis,
maka kita akan menemukan banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang muhallil seperti Imam At-Tirmidzi. Sampai-sampai dia mengumpulkan hadis-hadis yang lemah karena disebutnya dhaif li ghairihi, maka dia menjadi naik ke hasannya hasan li ghairihi. Jadi yang lemah dikumpulkan karena sanadnya lemah, misalnya ada yang rusak atau matannya ada yang cacat, ada syadnya, maka kemudian dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi sehingga beliau disebut sebagai ulama yang memudahkan, ya. Jadi yang lemah itu dinaikkan derajatnya menjadi hasan, tapi hasannya bukan lidzatihi, bukan karena hadisnya, tetapi karena adanya syawahid atau korinah pendamping hadis yang lain yang senada, kemudian dikumpulkan jadi satu, dia naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Jadi jangan mentang-mentang kemudian hadisnya lemah terus kita anggap hadisnya lemah itu. Enggak segampang itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara hadis sholat isyraq, antara pendapat yang menyatakan bahwa hadis itu dhaif jiddan, berarti kebangetan banget itu, lemahnya teramat sangat kalau udah dibilang dhaif jiddan. Kalau ini cuman dhaif jiddan, ya, lemah sekali. Nah ini kalau udah dhaif jiddan berarti lemah banget. Biasanya begini, kalau toh ada perawi yang disebut sebagai atau diacap atau diklaim sebagai pendusta, ya, tidak mungkin seorang pendusta bicara 24 jam isinya dusta semua, ya dong, pasti ada ngomong benernya dong. Nah, ketika dia ngomong bener, beberapa ulama menyatakan jika yang dia katakan ini adalah benar, maka tadi kaidahnya Imam At-Tirmidzi menyatakan sangat boleh jadi yang dia bicarakan pas yang ini, pas hadis yang ini, pas dia ngomong benar. Meskipun dia pendusta, berarti omongan yang ini bisa diambil. Bisa dipahami nggak nih? Jadi nggak serta-merta kita kalau ini, oh ini dhaif jiddan, berarti nggak usah dipakai. Nggak bisa begitu. Ya, kita mesti pakai kaidahnya para ilmuwan yang menjadi pengkritisi hadis, yang kemudian bisa menyatakan bahwa oh ini bukan hanya nama orangnya yang ada ilatnya atau dia kurang sikoh atau kurang dobit, kurang kuat gitu, kurang kokoh hafalannya gitu. Karena dalam pencarian hadis itu nanti agak rigidnya gimana? Imam Bukhari misalnya, ketika beliau merawikan dari seseorang yang dilihat pernah berdusta, maka semua hadis yang diriwayatkan lewat beliau anggap sebagai tidak sahih. Jadi Imam Bukhari pernah mendatangi satu perawi yang kemudian dia punya kuda, dia pelihara kuda. Satu kali Imam Bukhari mendatangi beliau dalam keadaan mempermainkan kuda, diambil wadah makanan kudanya kemudian dipukul-pukul tuh pak, kudanya nyamper, ternyata cuma kepengen dilus-lus doang, bohongin kuda, rawinya nggak diambil, Pak. Riwayatan hadisnya nggak diambil. Ada orang yang meludahnya ke kanan, nggak ngikutin sunnah Rasulullah SAW, nggak diambil rawinya. Ada orang yang kencingnya berdiri, nggak diambil rawinya. Jadi ketika seseorang tidak mendirikan sunnah Rasulullah SAW, para perawi-perawi atau pengambil riwayat-riwayat hadis itu langsung menolak karena dia tidak menjalankan sunnah. Dia sudah berdusta dalam tanda kutip, dia sudah tidak menjalankan sunnah, dia menyelisihi sunnah sehingga riwayat hadisnya tidak digunakan. Makanya kemudian kalau kita lihat Imam Bukhari hafalannya berapa? 1 juta lebih hadis. Hadisnya bersanad sampai 9 urutan pun beliau bisa sebutkan satu persatu dengan sekali dengar. Kadang memorinya memang sangat kuat beliau, tapi usianya muda.
Kalau kita perhatikan, beliau waktu di usia 13 tahun, waktu beliau mulai hafal Quran itu di usia 9 tahun. Kalau Imam Syafi'i kan 7 tahun. Ya, Imam Bukhari 9 tahun sudah hafal Quran. Maka beliau pernah usia 13 tahun itu diklaim atau diakui oleh banyak ulama sebagai mufti atau pemfatwa. Kalau di kita kan nggak ada mufti, adanya Majelis Ulama Indonesia di kita. Singapura itu ada mufti, Pak. Jadi pemutus fatwa. Nah, kalau di kita yang mutusin fatwa banyak. Kemudian begitu ditebakin, sengaja oleh para pengujinya menanyakan kepada Bukhari kecil, ketika itu disebut hadisnya dari A, B, C, D, E, bunyinya begini, begini. Kata Imam Bukhari, ma'adri, saya nggak tahu. Yang kedua, hadis dari B, C, D, A, F, G, bunyinya hadisnya begini. Tetap Imam Bukhari menyatakan ma'adri. Sampai ada 100 hadis yang kemudian dikatakan dia cuma jawab ma'adri, saya nggak tahu. Terus ada yang marah, tersinggung dengan jawabannya Imam Bukhari kecil ini. Dikatakan, lalu apa yang kamu tahu? Katanya kamu ahli hadis. Yang saya tahu, kata Imam Bukhari kecil, hadis yang nomor 7, hadis dari A, B, C, D, E, F, G, itu bunyinya yang hadis nomor 17. Dia koreksi, Pak. Dia kumpulin, kompilasi, dia kumpulin, dia rapihin. 100 hadis yang diacak-acak sama ulama pengujinya tadi, dirapihin lagi. Dengan hafalan yang sangat kuat. Baru kemudian diakui beliau sebagai ahlul hadis. Masya Allah. Kalau di kita, bisa nggak ngapalin gitu Pak? Sekali dengar langsung ngapal? Pakai sendal, lupa lagi. Kebanyakan masalah itu. Ini kalau dilihat mukanya, wajahnya mirip nih ya. Wajah-wajah bermasalah. Kalau nggak ada masalahnya, kita nggak pernah bisa punya amal gitu kan ya. Nah, perhatikan di hadis yang dikatakan bahwa dhaif jiddan ini, dikatakan bahwa dia telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa hadis-hadis palsu. Bahkan di dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib itu, di dalam kitab Mizan al-I'tidal juga dinyatakan beliau sebagai perawi dhaif jiddan. Jadi hadis yang lemah sekali. Kalau kita lihat ada satu majalah Pak, Al-Buhuth Al-Islamiyah, dikatakan Imam Ahmad menyatakan Faid ini seorang yang matrukul hadis. Ibnu Ma'in menyatakan bahwa dia lemah dan tidak sikoh, tidak terpercaya, tidak ada apa-apanya. Abu Hatim menyatakan bahwa dhahibul hadis, hadisnya lenyap. Imam Bukhari menyatakan dia adalah mungkarul hadis, riwayatnya lemah dan menyelisih yang kuat. Imam An-Nasai berkomentar bahwa dia tidak sikoh. Terkadang beliau berkata bahwa ini matrukul hadis. Dan Imam Al-Hakim menyatakan, riwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, hadis-hadis yang palsu, dan Ibnu Hibban menyatakan tidak boleh berhujjah dengannya. Bahkan Imam Ad-Dahabi menyatakan bahwa mereka, para perawi hadis, meninggalkan periwayatannya Ibnu Abi Aufa, atau si Faid ini tadi. Maka Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa dia adalah seorang perawi yang matruk. Dan mereka para ahli hadis menuduhnya memalsukan hadis. Jadi matruk itu misalnya tertolak Pak. Di dalam kitab Al-Buhuth Al-Islamiyah seperti itu. Bahkan hadis ini disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu, dan Imam As-Sakhawi juga mengomentar Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, disebut bahwa Ibnul Jauzi terlalu luas. Dia menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at yang di dalamnya terdapat koreksi-koreksi, dan pada umumnya dia adalah hadis yang sangat lemah sekali. Di dalam kitab Al-Qala Al-Ba'di seperti itu dinyatakan. Jadi hadis yang pertama tadi ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa punya hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari anak manusia,
maka hendaknya ia berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian hendaklah ia memuji Allah dan bersolawat atas Nabi SAW, dan dia mengerjakan ini. Disebutkan bahwa ada hadis yang kedua, Pak. Hadis yang kedua ada dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 12 rakaat yang kamu mengerjakan siang dan malam dan duduk bersyahadat setiap 2 rakaat, maka jika kamu duduk bertasyahud dalam akhir salatmu, pujilah Allah Azza wa Jal, bersalawatlah atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah ketika kamu sujud surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, ayat kursi sebanyak 7 kali, dan ucapkanlah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrah 10 kali. Maka ucapkan ketika minta kebutuhanmu, lalu angkatlah kepalamu, kemudian ucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dan tidaklah kamu ajarkan kepada orang yang bodoh, karena sesungguhnya mereka berdoa dengannya maka akan dikabulkan. Akan tetapi hadis ini dikatakan bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Mawdu'at, dalam kitab Ad-Da'wat Al-Kabir, dari jalannya Umar bin Harun Al-Balkhi. Dia meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, dia meriwayatkan dari Daud bin Abu Asim, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau dalil yang kuatnya seperti apa? Dalil yang kuatnya dari Utsman bin Hunayf, bahwa ada seorang laki-laki yang pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika engkau menginginkan demikian, saya akan doakan. Tapi jika engkau mau bersabar, itu lebih baik bagimu. Maka lelaki itu menjawab, berdoalah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya berwudu dengan sempurna dan sholat 2 rakaat, lalu berdoa dengan doa ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu, menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi Rahmat, sesungguhnya saya menghadap denganmu kepada Rabbku, agar terpenuhi hajatku. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya untukku. Maka dia berkata, lelaki itu kemudian mengerjakan saran Nabi, lantas dia menjadi sembuh. Nah, ini yang sahih. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kalau orang hanya mengerjakan, dia punya hajat, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnahnya apa? Kalau secara hukum dia sholat sunnah mutlak, karena hajatnya tidak tergantung kepada sesuatu pun yang mengikat dia untuk dia mengerjakan pada saat kapan. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmizi juga, Ibnu Majah juga meriwayatkan, Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, At-Tabrani dalam Al-Mujamul Kabir, Imam Al-Hakim dalam Ustadrak, dan Imam At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan sahih gharib. Abu Ishaq menyatakan hasan sahih, hadis ini sahih. Kemudian Al-Hakim sanadnya sahih dan disetujui oleh Imam Tahabi, dan Syekh Albani menilai bahwa hadis ini sahih. Dan di dalam kitab beliau Al-Tawasul dinyatakan seperti itu. Jadi hukumnya mengerjakan sholat hajat adalah sunnah. Ada persyaratan dalam fikih hadis ya, dikatakan bahwa bab penjelasan tentang sholat hajat ini, kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, Imam Al-Haytami dalam Majma' Zawaid, itu juga merupakan pendapatnya Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Mansur Hasan Salman ketika beliau bertanya oleh Abu Ubaidah. Jadi sholat hajat ini berapa banyak? Cukup 2 rakaat. Tapi Imam An-Nawawi menyatakan berapa banyaknya, boleh sampai 100 rakaat, atau bahkan beberapa ulama yang lain menyatakan sampai hajatmu terpenuhi. Jadi jumlahnya bisa mulai dari 2 rakaat sampai semau kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sholat hajat ini 2 rakaat disyariatkannya adalah tentang ini. Kalau kita lihat, tidak boleh dilakukan sholat hajat untuk kepentingan yang tidak syar'i. Apa misalnya? Belajar ilmu hitam misalnya, tenaga dalam gitu, buat melet istri orang gitu misalnya. Ini nggak boleh. Jadi untuk tujuan yang bukan bab syariat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya bahas bab sholat tobat, ada pertanyaan bab sholat hajat? Insya Allah jelas ya, dari dalil-dalilnya tadi cuman ada satu dalil yang kokoh yang bisa dikerjakan kapan.
saja. Kita masuk ke bab sholat tobat kalau nggak ada pertanyaan. Baik, bismillah. Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita perhatikan surat 3 ayat 135, Allah SWT menyatakan, ini ciri orang takwa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishata aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidunubihim, gitu. Maka dikatakan al-ayah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ya seperti kita ini, Pak. Seperti kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi, wajar, salah, maklum, gitu ya. Tetapi ketika kita menyadari betul apakah ini fahisyah, kekejian, fahisyah itu dosa yang bikin orang lain ikut berdosa. Apa contohnya? Zina. Zina kan berdua. Minimal ada orang yang kita zinai, entah zina mata, entah zina hati, ya, sampai zina yang sebenarnya. Begitu juga dengan suap, rishwah, ya, atau riba, ya, riba pada pinjaman. Wah, ini ada nggak pengurus masjid yang rekeningnya masih riba? Banyak. Kok berani ya Allah dilawan? Padahal ayatnya Allah memerangi riba. Jadi kita mau pakai senjata yang paling canggih sekalipun gitu, berhadapan sama Allah udah pasti kalah aja. Maka kalau makan babi sama riba itu dosanya gedean mana? Tapi kenapa masih banyak yang pakai rekening riba ya? Cuman buat mondar-mandir aja Ustaz, cuman buat PT Cash aja Ustaz, cuman buat nerima, habis itu kita ambil dan terusnya. Akadnya sudah riba dan kita tanda tangan sepakat atas riba, kan bahaya. Di antara kita menganggap bahwa yang habis take home pay-nya ke situ Ustaz. Nah itu kan darurat kalau sudah begitu. Habis gaji saya larinya ke bank riba Ustaz. Nah kalau yang begitu tungguin Pak, biasanya jam berapa di transfernya pada tanggal berapa, pas begitu masuk pas ambil. Jadi benar-benar nggak ada pertambahan. Oh, kepaksa kok. Sama kayak BPJS, itu keinginan kita atau keinginan negara? Kepaksa gitu. Jadi boleh dimanfaatin, boleh, wong ada hak kita di situ. Wong kita diambil secara paksa kok. Maka kayak misalnya KTP bayar apa gratis? Katanya. Uang ketik ada kali, uang ketik, uang denger ada nggak? Uang motret, uang belangko, macam-macam. Nah yang begitu karena sistem kita tidak bisa mengelak dari itu, maka yang begitu sebagian ulama kekinian menyatakan itu darurat yang dibolehkan. Artinya bukan kita yang menginginkan, tapi kalau kita nggak bayar nggak keluar Pak. SIM, bayar apa ikut ujian? Ikut ujian kan bayar juga Pak. Murahan mana? Murahan bayar apa murahan ikut ujian? Ikut ujian berapa? 300? SIM A. Hah? 285 perpanjang. Kan bisa ditarik bareng-bareng gitu nggak? Nggak bisa. Kalau bikin awal berapa SIM A? 175. Kira-kira ujiannya lulus nggak? Pak Boy langsung bilang enggak. Jadi supaya lulus berapa? Itu uang apa itu? Uang kesulitan. Uang kesulitan atau uang kemudahan, nggak ngerti deh. Nah yang begitu kepaksa begitu sebagian ulama menyatakan bayar aja. Yang berdosa yang makan suapnya. Karena dalam hadis yang umum dikatakan ar-rasyi wal murtasi kullu finnar. Yang nyuap, yang terima suap, dua-duanya masuk neraka. Maka keterpaksaan yang seperti itu sama kayak kita ngurus izin, Pak. Ngurus izin tuh siapa pengusaha di sini? Kira-kira ngurus izin tuh berapa meja yang harus kita samperin?
Berapa amplop yang kita mesti selipin? Apa? Proses anuisasi apa? Anusiasi apa? Jadi biar anusiasinya cepat, Pak. Anusiasi apa anusiasi? Begitu tanya anusiasi apa anusiasi? Supaya anunya biar anu. Astagfirullahaladzim. Selamat datang di Indonesia. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa demikian pula sholat taubat termasuk sholat yang punya sebab yang harus segera dilakukan. Jadi hampir sama dengan sholat mutlak. Kapan saja bisa dilakukan. Sholat hajat hampir mirip. Gitu. Sehingga boleh dilakukan meskipun waktu yang terlarang yang tadi saya sebut ada 5 waktu yang terlarang tadi. Terbitnya matahari, terbenamnya matahari ketika zawal, subuh sampai terbit matahari, asar sampai terbenamnya matahari. Maka boleh dilakukan. Tetapi begini Pak, sholat taubat ini Rasulullah SAW mengindikasikan ada pada sholat duha. Dari hadis yang mana? Rasulullah SAW menyatakan sholatul duha sholatul awwabin. Sholat duha itu sholatnya orang yang bertobat. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen banyakin tobat, sholat duha aja banyak-banyak. Makanya banyak di antara kalangan para sahabat itu yang kemudian mengerjakan dari mulai 2 sampai bahkan 20 rakaat untuk sholat duha. Kalau pengangguran. Iya, kalau kita kerja ngambil waktu kerja boleh? Nggak boleh. Nggak tahu saya, para pekerja dulu biasanya, saya nggak tahu, Pak Burhan gitu nggak dulu? Ke kantor, buka koran, ngopi dulu ya. Sedap. Buka koran dulu, kalau dulu zamannya masih 46 halaman Kompas Pak. 46, wah, bukain satu terakhir kolom jodoh, nggak ada ya? Iya, kalau pos kota Sentana, apa koran merah itu nanti isinya dukun semua itu. Nah, ketika baca itu terus kemudian kita belum bekerja dan kemudian kita sholat sunnah, zalim. Kita sudah korupsi waktu. Kecuali kita ngomong sama HRD, Pak, biasanya saya pagi itu datang, saya ngopi dulu, paling sekitar 5 menitan, habis itu saya sholat duha 2 rakaat. Boleh ya? Kalau kata HRD, bareng aja kita ngopi. Sholatis itu duluan. Saya ke gereja nanti seminggu. Misalnya HRD-nya orang Kristen. Gitu. Boleh? Boleh. Asal diakatkan. Tapi kalau enggak, kita tanda tangan kontrak itu kerja dari jam berapa sampai jam berapa, maka gunakan waktu itu untuk bekerja. Maka para anggota MLM itu enggak boleh pakai telepon kantor buat ngospek orang gitu. Atau pakai handphonenya sendiri, tapi pulsanya dibayarin kantor, nggak boleh. MLM itu. Agen asuransi ada nggak dari kantor-kantor? Ada. Ya. Kalau dia mengerjakan kerjaan-kerjaan sampingan di luar kantor, maka dia tidak boleh menggunakan fasilitas kantor. Jadi kalau hari Ahad ada plat merah di tempat hiburan tuh kira-kira gimana Pak? Observasi mungkin ya. Kita husnuzan aja lah. Selamat datang di Indonesia. Jadi ketika mengetahui sholat taubat, maka dia harus memelihara syarat-syarat taubatnya. Apa saja syaratnya? Imam An-Nawawi menyatakan bahwa dia harus menyesali dosanya yang telah lalu, menghindari dosanya, bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa datang. Kemudian kalau dosanya berkaitan dengan hak sesama manusia, dia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Dulu masih sekolah ada yang suka makan darmaji ya? Dahar 5 ngaku hiji. Makan tempe 4 ngakunya 1. Nah yang begitu tuh mengembalikannya bagaimana? Nah pas kita ngambil haknya orang harus mengembalikan. Kalau nggak tahu, wah itu zaman saya SMP dulu Pak. Wah itu zaman saya masih tinggal di tempat yang lama dulu, sekarang udah nggak tahu kemana apa segala macam dan seterusnya. Bagaimana caranya? Maka cara mengembalikannya adalah hadirkan sedekah sejumlah yang kurang lebih sama, mintakan kepada Allah. Saya telah melakukan kezaliman terhadap si fulan, maka jumlah ini saya sedekahkan, pahalanya berikan kepada yang saya maksud.
dibolehkan seperti itu. Ya, biar Allah yang menyelesaikannya. Nah, terus kata Imam An-Nawawi ditambahkan, kalau tadi Ibnu Katsir menyatakan seperti itu, maka Imam An-Nawawi menyatakan gantikan dengan amal soleh. Makanya salah satu filosofi orang sholat, kenapa tangan kanan ada di atas tangan kiri itu, kesalahan-kesalahan yang telah lalu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan yang di masa sekarang. Itu ada filosofinya. Keburukan ditutup dengan kebaikan. Nah, bagaimana kaifiahnya? Tobatnya harus ikhlas, bukan karena makhluk atau tujuan duniawi. Yang kedua, menyesali dosa yang dilakukan yang dulu, sehingga dia tidak akan mengulangnya kembali. Sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Dinar, mengisi dosa-dosa itu akan menghapuskan, ya, menangisi dosa-dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana angin mengeringkan daun yang basah. Jadi Umar, Ali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa taubat adalah dengan penyesalan. Kemudian dihentikan, Pak. Jadi kalau tadi dikatakan ribanya rekening kita itu, kata ulama, boleh diambil nggak ribanya? Boleh, asal nggak dikonsumsi. Berikan untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan umum. Buat pagar, buat ganti tegel, buat ganti keramik, WC dan seterusnya, keran yang patah segala macam boleh. Tapi untuk gaji marbot nggak boleh. Gitu. Untuk dana sarapan buka puasa nggak boleh. Gitu. Jadi kalau dikonsumsi sebaiknya tidak dilakukan dan stop langsung. Ya. Saat katanya riba bisa dimanfaatkan, iya. Setelah itu stop. Jangan terus. Ya mumpung ada ribanya ya kita manfaatin lah ribanya. Ya nggak gitu juga. Itu nggak tobat namanya, itu tomat. Ya. Pas habis tobat terus kumat. Gitu. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu di masa datang, karena seseorang bertekad untuk mengulanginya, maka itu pertanda dia tidak benci pada maksiatnya. Dan ini sebagaimana tafsiran sebagian ulama yang menafsirkan tobat adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Poin yang kelima, taubat ini dilakukan pada waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Mumpung belum sampai di tenggorokan ajalnya. Jika dilakukan setelah itu, maka taubatnya tidak lagi diterima. Seperti sebagaimana Fir'aun yang tenggelam di zaman Nabi Musa, itu Ramses yang kedua. Ya, itu dikatakan bahwa Tutankhamun ini sempat mengatakan amantu billahi rabbi Musa wa Harun. Tapi udah terlambat karena ajalnya sudah sampai leher. Dan bahkan beberapa riwayat menyatakan malaikat maut itu mempercepat ajalnya, saking sebelnya sama Fir'aun. Ternyata punya sebel juga ya. Baik, terakhir saya akan tutup dengan surah At-Tahrim. Dikatakan oleh Allah SWT ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang beriman suruh bertobat kepada Allah dengan pertobatan yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pas seiringan nih, Pak. Tadi kan nyalip di tikungan, masih mau ditanyain, monggo silakan. Clear? Clear ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Malam, misalnya sebelum sholat tahajud, sholat taubat, tapi didawamkan gitu loh. Baik. Boleh nggak atau gimana? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya sampai saat ini belum pernah ketemu ada dalil yang mengkhususkan bahwa sholat taubat itu dikerjakan setiap malam seiring dengan tahajud. Karena ini banyak terjadi, Pak. Kalau ditanya, tahajud itu diawali dengan sholat hajat, sholat taubat, baru tahajud. Kalau saya minta dalilnya dari mana, biasanya langsung kami biasanya begitu, gitu langsung lemes kalau tanya dalil. Jadi tidak ada, Pak. Ada yang mengatakan sholat taubat itu ba'da maghrib sebelum isya. Tapi kalau saya minta dalilnya juga nggak ketemu juga, cuman anggapan-anggapan aja. Nah kalau yang begitu saya lebih memilih untuk saya bertindak konvensional. Kalau nggak ada hadisnya, jangan deh. Jadi saya lebih memilih kepada bagian yang jelas-jelas dicontohkan oleh
para sahabat dan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. So, jadi kalau misalnya kita tanya ibu-ibu gitu misalnya, punya kebiasaan kalau tahajud itu sholat hajat dulu, sholat taubat dulu, baru kemudian sisanya tahajud tutup dengan witir. Saya pengen nanya, kebiasaan itu datang dari mana? Wah, dari dulu begitu ya Ustaz. Ini Ustadznya nggak bener nih kayaknya. Lalu saya pengen tanya justru, dalilnya dari mana? Kalau ada monggo nggak apa-apa, kita adu hujah. Mungkin saya yang belum cukup belajar gitu. Karena saya bukan fuqaha. Kalau fuqaha pasti menghadirkan itu banyak sekali. Dan perlu diketahui bahwa yang saya syarikan ini dari 3 kitab. Al-Mughni, Al-Wajiz, dengan kitab sholat. Kitab sholat yang Rasulullah SAW menyatakan kitab sholatnya Rasulullah SAW itu di beberapa hadis saya kumpulkan jadi satu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ditanya, ibu-ibu ada nggak yang mengerjakan sholat hajat, sholat taubat, tahajud, witir? Banyak. Tapi saya tanya, hadisnya dari mana? Awak gelap. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu? Ya, Mas Burhan. Jangan susah-susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau tanya masalah riba Ustaz ya. Ya. Nah itu kalau di riba itu terkait dengan ziyadah Pak ya. Ustaz. Jadi ada tambahan, jadi dijadikan riba. Tapi kalau seandainya misalnya inflasinya kan lebih kecil daripada bagi hasil atau bunga lah gitu ya. Nah ini gimana Ustaz? Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Ciri riba pada pinjaman itu apa? Ada 3. Ada ziyadah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau tidak ada ziyadah gimana? Berarti aman. Belum tentu, saya belum selesai. Yang kedua ada yang namanya predetermin, perjanjian di awal. Jadi kalau nggak ada perjanjian di awal, nggak apa-apa, tunggu dulu, belum selesai. Ada satu lagi. Yang satu lagi adalah kezaliman sepihak. Ama misalnya setidaknya ada late fee. Kalau kartu kredit nih, bicara kartu kredit ya, yang syariah sekalipun, ya, kartu kredit syariah ada. Produknya BSI, ya, itu kan dari BNI Syariah dulu itu produknya. Saya tanya, hasanah kartu itu kalau misalnya terjadi keterlambatan terhadap cicilan, kena late fee nggak? Boleh nggak ada late fee? Tapi kan nggak dimasukkan keuntungan Ustaz. Ya, late fee boleh nggak? Denda. Tapi tidak dimasukkan keuntungan. Betul, tapi boleh nggak ada late fee dalam Islam? Nggak boleh Pak. Jadi kalau lah misalnya, oke, saya pakai kartu kredit syariah Ustaz, saya tidak pernah nunggak. Tagihan bayar penuh, tagihan bayar penuh, tagihan bayar penuh. Oke, berarti nggak ada tambahan dong, nggak ada kezaliman sepihak dong. Predeterminnya ada nggak dari awal? Jika terjadi keterlambatan, sepakat untuk didenda. Tanda tangan? Tanda tangan yang tulisannya kecil-kecil nggak kebaca itu. Berarti apa? Sepakat atas riba? Di situ dosanya. Jadi nggak cuma sekedar, kan nggak ada tambahan, kan sesuai inflasi, apalah segala macam dan seterusnya. Tapi kesepakatan atas ribanya kita sepakati. Nggak cuma itu Pak. Kita makan di warung Tegal, akadnya batil Pak. Kan touchscreen tuh teknologinya kalau di warung Tegal kan touchscreen kan, sentuh kaca, sentuh kaca, sentuh kaca, sentuh kaca, nongol sepiring. Gitu kan? Loh iya ya, touchscreen ya. Itu teknologinya orang Tegal duluan Pak, sebelum ada Android. Luar, diangkatkan nggak? Iki pira. Kan kalau kita datang, mangan, karo apa? Begitu kita bilang ini, disebut nggak? Ini sekian. Disebut nggak? Batil akadnya. Terjadi jual beli nggak? Kok tiba-tiba makan?
Harusnya apa? Akadkan. Lah ribet banget tuh Ustaz. Setidaknya ada daftar harga pengganti akad. Atau kalau kita ke resto yang ala carte, kita buka dulu kan. Kalau anak kos kanan dulu baru kiri kan. Yang harganya murah baru dicari menunya apa gitu kan. Nggak tahu yang paling murah acar. Ya udah acar aja deh. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Sama rumah makan Padang juga sama Pak. Kalau nggak ada akad nggak boleh. Nah sekarang Payakumbuh karena saya kasih tahu ada akadnya. Pengganti akadnya ada nggak menunya? Oh nggak ada Pak. Sini manajer. Ya Allah. Gini, Islam itu ngatur gini. Sampaikan sama bosnya. Sekarang ada Pak. Jadi kalau dulu ngakal ini gimana? Datang, makan, bungkus. Udah. Bayar, pinjam piring. Nasinya double tuh Pak. Buat bungkus biasanya nasinya banyak kan. Bukan ngakalin, tapi kita kepengen akadnya sudah terjadi sebelum kita makan. Jadi kalau ngakalin warung Tegal gimana caranya? Gampang. Iki pira Mbak? Kerupuknya pira. Udah disebut sama dia, telur 1000 misalnya gitu ya. Disebut berapa gitu, maka kita makan. Bayar nanti ya. Selesai. Jadi kalau ke fast food malah lebih bener Pak. Saya mau paket ini, paket apa segala paket ini, paket bayar baru bawa. Sausnya di situ, sedotan di situ, tisu di situ kalau mau nambah apa segala macam. Ininya bisa refill apa segala macam. Gitu. Jadi di kita ini banyak akad-akad yang masih belum syar'i. Saya sebagai komite fatwanya BPJPH, jadi berhak untuk saya mewajibkan diri saya untuk menyampaikan hal ini karena kehalalan makanan yang kita konsumsi itu menyebabkan kita jauh dari neraka. Karena satu kerat daging yang kita makan atau satu makanan yang masuk ke tubuh kita tidak ada kehalalannya, maka neraka yang paling tepat untuk tempat kita. Waliyadzubillah. Ngaji panjang-panjang berepisode-episode bertahun-tahun kita hidup ternyata kita masih dalam kesalahan-kesalahan akad tadi. Jadi kalau misalnya makanya orang-orang dulu, orang Betawi sih rata-rata, saya jual ya, saya beli. Ada tuh akad jual belinya tuh ada. Orang Banjarmasin Mbak setahu saya, kalau kita belum ngomong saya beli, dia nggak akan jual. Ditunggu. Dia ngasih duit itu nggak diambil duitnya. Saya beli, baru dia bilang, saya jual. Jadi terjadi jual beli, sampai segitu pentingnya akad itu terjadi gitu. Saya nggak tahu kalau di kampung-kampung lain ada yang masih begitu, saya appreciate. Allah alam. So, jadi ngelebar. Ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Enggak. Itu misalnya yang tadi dibilang kalau kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita zikir, terus kita sholat isyraq ya. Ya. Nah itu kan katanya hadisnya doib jidan. Nah, ini ada yang bilang juga jadi hasan gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah bisa diaplikasikan? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya harus buka lagi bab sholat isyraq atau sholat syuruk. Saya katakan bahwa ada 2 hadis. Yang satu dari jalur yang melemahkan, yang satu dari jalur yang menguatkan. Kita pakai yang kuat aja. Bahkan Imam Al-Albani menyatakan ada satu hadis yang kelompoknya bahkan sahih. Kan gini Pak, kalau dalam periwayatan hadis itu, misalnya ini satu majelis begini, katakanlah saya Rasul SAW gitu ya. Dari Pak Boy, jalurnya Pak Boy terus sampai ke Pak Nanang, Pak Burhan, berhenti di Bapak ini. Pak siapa Pak? Pak Buyung. Berhenti sampai situ. Terus ada juga yang meriwayatkan dari Bapak yang ini terus sampai ke Bapak yang baju putih nih. Pak siapa Pak? Pak Amir. Kira-kira ada nggak di antara sekian banyak ini yang lemah hafalannya? Kalau dari golongannya Pak Boy, sini ternyata ada yang lemah hafalannya, ini nggak kepake. Hadis yang ini kuat semua. Maka jalurnya ada 2, yang ngomong sumbernya 1, tapi jalur sanadnya ada yang lemah karena hafalannya nggak kuat. Yang ini bagus semua sampai ke beberapa orang. Nah makanya kita ngambil mana yang bisa
kita gunakan. Nah, sholat isyraq itu yang sebelah kanan yang bisa kita ambil dalilnya adalah sahih. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi kalau orang tidak belajar hadis ruwet Pak. Oh, ini katanya hadis lalu mestinya ya wisata kitab mesti penuh referensinya. Kalau mau menghukumi sesuatu itu tidak bisa hanya dengan satu hadis. Contoh nih, kita belajar syarah Sahih Muslim. Ketika kita belajarnya cuman sampai hadis 22, dikatakan bahwa berbekam pada saat puasa boleh enggak? Enggak boleh. Kalau hadisnya sampai 22. Tapi 24-nya ada yang membolehkan. Nah, kita mau berhenti sampai 22. Kan enggak, terusin belajarnya. Jangan berhenti di satu pendapat, kita lihat pendapat yang lain seperti apa. Maka ketika seseorang seperti saya ini berusaha untuk menghukumi sesuatu, maka mengambil istinbat hukumnya harus penuh referensi itu. Nanti kita kalau ngomongin bab witir, itu ada sekitar 131 hadis yang bunyinya beda-beda semua, tapi kalau dipersatukan, dia hanya keputusannya cuma ada 2 keputusan. Boleh dijahar, boleh disir. Nah itu kalau nggak mengumpulkan hadis yang banyak, bisa mengatakan disir, dijahar. Kita mungkin bisa berantem tuh gara-gara imamnya tadi, loh dia baca basmalah kok nggak kunut. Baca basmalah itu Syafi'i, tapi kok nggak kunut? Mestinya kalau nggak kunut itu Hanafi. Ada 26 hadis tidak mengucapkan basmalah secara jahar, termasuk hadis Ibnu Abbas. Maka Rasulullah SAW baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 26 hadis. Nah kalau tadi dijahar Bismillahirrahmanirrahim, Syafi'i itu. Tapi kok nggak kunut? Loh, kan bingung jadi ini pakai yang mana nih kan gitu kan. Nah tapi kalau kita nggak punya kecukupan hati, keluasan pemahaman atau ke lapangan dada, kita kan berantem itu Pak. Seperti yang di awal sekali saya bicara. Kalau bicara soal fikih kan biasa kebiasaan. Saya biasanya nggak gitu. Saya selama ini belajar nggak kayak gitu. Ya kayak tadi gitu, sholat hajat langsung sambung sholat taubat, habis itu tahajud witir. Begitu ditanya hadis, loh nggak ada hadisnya. Gitu. Langsung kayak ya selama ini salah dong, nggak apa-apa. Mendingan ketahuan salah daripada seterusnya salah. Kapan benernya? Wallahu a'lam bishawab. Udah waktunya sarapan ya? Pada puasa ya? Puasa Tasu'ah ya? Sebagian ada yang Asyura, berarti dibawa pulang sarapannya berarti ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita sudahi sampai sini. Mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan amal-amal soleh di bulan Muharram ini, terlebih di seluruh bulan ini ada amal yang begitu banyak bisa dilipat gandakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum wastaghfirul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.